warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat maghrib yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali memuji dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kemudahan-kemudahan kita dalam menunaikan kewajiban kita selaku hamba-hambanya, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada malam ini kita akan melanjutkan kajian kita dalam segmen kajian tauhid. Jamaah sekalian, ayat yang kita angkat pada malam ini jamaah sekalian, sebuah ayat yang terdapat dalam surah Al-Isra ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah menetapkan alla ta'budu, agar kalian hambaku tidak menyembah illa iyyahu, kecuali hanya kepadanya. Wabil walidaini ihsana, dan hendaklah kalian berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Jemaah sekalian, ayat ini disebutkan oleh pengarang buku ini. Apa kaitannya dengan kajian tauhid? Jelas sekali jemaah sekalian bahwa ayat ini disebutkan oleh penulisnya yang dikaitkan dengan kajian tauhid demikian jelas pada redaksi yang pertama, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah, dan Tuhanmu telah menetapkan untuk kalian tidak beribadah terkecuali hanya kepadanya. Ini kalau kita lihat dalam macam-macam tauhid yang telah kita bahas, ini masuk dalam ayat yang berkaitan dengan tauhid yang kedua, yaitu tauhid uluhiyah. Seperti penegasan Allah dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian jamaah sekalian, lebih lanjut kita ingin membahas daripada ayat ini dalam beberapa aspek. Yang pertama jamaah sekalian, dari aspek bahasa, dalam ayat ini ada kata kerja wa qadha. Qadha yaqdi qadha, yang bisa kita terjemahkan dengan beberapa terjemahan-terjemahan yang dekat, ya, mirip-mirip. Qadha itu artinya menyelesaikan atau menetapkan atau memutuskan atau mensyariatkan atau mewasiatkan. Jadi wa qadha rabbuka, Allah telah mewasiatkan, Allah telah mensyariatkan, Allah telah menetapkan, memutuskan, dan seterusnya. Karenanya ada orang yang menyelesaikan perkara kita dalam urusan-urusan yang berkaitan dengan perkara perselisihan, itu dinamakan qadhi. Al-qadhi atau hakim. Iya. Hakim sudah menjadi bahasa keseharian kita, tapi qadhi itu yang memutuskan ya perkara.
Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata-kata qada untuk dirinya. Jadi ini adalah merupakan satu perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang memutuskan, yang menetapkan. Apa yang diputuskan oleh Allah dalam kehidupan kita ini, apa yang ditetapkan dalam kehidupan kita ini, itu ada dua macam yang ditetapkan oleh Allah. Yang pertama ada qada'un syar'i. Yang kedua ada qada'un kauni. Yang dimaksud dengan qada'un syar'i yaitu ketetapan dan keputusan Allah Subhanahu wa taala yang sejalan dengan syariat. Yang sejalan dengan syariat. Kalau kita katakan syariat berarti itu aturan-aturan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Aturan-aturan di dalam agama kita ini yang bersifat sakral. Maka keputusan dan ketetapan yang sifatnya qada'un syar'i itu adalah sesuatu yang bisa terjadi dalam kehidupan kita atau bisa juga tidak terjadi. Dan selanjutnya, kalau dia sesuatu keputusan yang sifatnya sejalan dengan syar'i, berarti perkara tersebut adalah perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi qada'un syar'i, keputusan yang sejalan dengan syar'i, itu adalah keputusan Allah, ketetapan Allah yang bisa terjadi dan bisa tidak terjadi. Namun qada'un syar'i itu adalah sesuatu yang pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya jamaah sekalian? Contohnya ayat ini sendiri. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah telah memutuskan, telah menetapkan untuk kalian tidak menyembah, untuk kalian tidak beribadah terkecuali hanya kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka makna daripada waqadha di sini bisa bermakna yaitu yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disertai dengan kecintaan dan keridhaannya. Yang disertai dengan kecintaan dan keridhaannya. Jadi Allah menetapkan kita ciptaannya untuk kita tidak beribadah terkecuali hanya kepadanya. Itu masuk dalam contoh qada'un syar'iyyun, sebuah keputusan, ketetapan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sejalan dengan syariat, yang sejalan dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala yang berada di bawah kontrol agama yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ketetapan Allah Subhanahu wa taala ada namanya qada'un kauni. Ketetapan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu berdasarkan ketetapan hukum sebab akibat. Bertepatan dengan hukum sebab akibat, dan hukum sebab akibat ini adalah sesuatu yang tidak punya opsi kecuali satu opsi saja, harus dia terjadi. Jadi apa yang telah Allah putuskan secara qada'un kauni, secara hukum sebab akibat, itu hanya satu opsinya, harus terjadi. Namun jamaah sekalian, perbedaannya dengan qada'un syar'iyyun tadi, di mana kalau qada'un syar'i
ketetapan yang ditetapkan oleh Allah sejalan dengan syariat itu hanya pada perkara yang diridhai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi qada'un kauni pada perkara yang mungkin bisa terjadi pada dua opsi. Opsi yang pertama, bisa saja perkara itu sesuatu yang diridhai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, bisa saja perkara itu adalah perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sudah mulai kita masuk sedikit pada perkara-perkara yang mengundang pertanyaan. Jadi sesuatu yang terjadi dan ditetapkan oleh Allah, kemudian itu sesuatu yang dipilihnya, sesuatu yang diridhoinya, sesuatu yang dicintainya, itu masih kita terima. Masih kita terima secara akal sehat kita. Tapi bagaimana caranya kita bisa memahami ada sesuatu yang Allah tetapkan akan terjadi, akan tetapi sesuatu itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang memegang segala kendali dalam kehidupan kita ini. Tidak ada yang keluar dari ketetapan dan qada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata qada'un kauni itu ada yang disenangi oleh Allah. Ya, ada yang disenangi oleh Allah dan itu terjadi, dan ada yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu juga terjadi. Baik. Yang mana contohnya jamaah sekalian? Qada'un kauni. Yang mana contohnya qada'un kauni? Kejadian yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum hal itu terjadi. Contohnya adalah kerusakan-kerusakan yang dilakukan oleh manusia. Iya, bentuk kerusakan-kerusakan yang dilakukan oleh manusia. Iya. Umpamanya contohnya pada hari ini manusia merusak kehidupan alam. Iya, manusia merusak kehidupan alam. Iya. Dibabatnya hutan, ya, sampai gundul. Terjadilah erosi, terjadilah banjir. Iya. Di raupnya tambang dan kekayaan negara kita, ya, yang dibawa lari oleh orang-orang asing yang mungkin bekerja sama dengan sebahagian daripada pejabat-pejabat. Itu adalah kerusakan. Itu kita harus fahami bahwa itu ketetapan Allah Subhanahu wa taala secara kauni. Nah, kalau dia sesuatu yang berimplikasi negatif, itu pasti Allah Subhanahu wa taala tidak menyenanginya. Pasti Allah Subhanahu wa taala tidak menyukainya. Nah, inilah yang saya katakan tadi, mengundang pertanyaan bagi kita, bagaimana sesuatu terjadi atas keputusan Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah sendiri tidak menginginkan. Iya. Kalau kita sebagai makhluk itu ada sesuatu yang kita tidak inginkan, sudah pasti kita berusaha sekuat tenaga, sekuat kemampuan kita, bagaimana perkara tersebut supaya tidak terjadi. Akan tetapi bagi Allah Subhanahu wa taala ada qada'un kauni yang Allah tidak suka, tapi itu terjadi. Seperti apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Al-Isra tentang kerusakan-kerusakan yang dilakukan oleh Bani Israel. Iya. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 4, wa qadayna. Jadi ada kata-kata wa qadayna, kata-kata qadha, kami telah memutuskan. Kami telah menetapkan ila Bani Israel, kepada kaum Bani Israel, fil kitabi, di dalam kitab suci mereka, yaitu kitab Taurat, la tufsidunna fil ardi marrataini wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Bahwa kalian akan melakukan bentuk pengrusakan di atas permukaan bumi ini bahkan 2 kali,
wala ta'lunna 'uluwan kabira, dan kalian akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang tiada taranya. Nah, ternyata pada hari ini Pak, sudah kita melihat dengan mata kepala kita. Ya, bagaimana orang-orang Zionis melakukan bentuk pengrusakan. Ya, semua dunia berteriak sekarang ini memprotes kepada Israel. Ini adalah contoh qada'un kauni yang terjadi, akan tetapi Allah sendiri tidak menyukai akan hal tersebut. Jadi pengrusakan yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala secara hukum sebab akibat, tapi Allah tidak menginginkannya. Kalau yang pertama tadi, Allah menetapkan secara hukum syar'i, ya, tapi itu pasti dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang qada'un syar'i itu dua tadi opsinya, mungkin terjadi, mungkin tidak terjadi. Apa contohnya qada'un syar'i yang mungkin terjadi, yang mungkin tidak terjadi? Yaitu realitanya jemaah sekalian bahwa hamba Allah ada yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengamalkan ayat ini. Betul-betul tidak beribadah kecuali hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka rela mengorbankan jiwa mereka, dipaksa untuk mempersyarikatkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka memilih mati daripada terjatuh kepada kesyirikan. Dan itu adalah sesuai dengan qada'un syar'i. Yang kedua jemaah sekalian adalah kenyataannya juga tidak semua manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya orang kafir yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, yang mendurhakai Allah Subhanahu wa taala, maka itu contoh bahwa tidak semua qada'un kauni itu terjadi, akan tetapi terkadang terjadi tidak semua qada'un kauni itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi terkadang dicintai dan terkadang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya jamaah sekalian, idza qila thabata anna qada' Allah qaunan ma la yuhibbu fa kaifa yaqdi Allahu ma la yuhibbu. Sekarang kita tambah pertegas. Kalau kita membahas tentang qada'un kauni tadi itu, ketetapan yang berdasarkan hukum sebab akibat yang telah ditetapkan oleh Allah bahwa dia akan terjadi. Bagaimana caranya kita bisa memahami sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada perkara yang tidak Allah senangi, tapi ternyata juga terjadi. Iya. Apakah dalam hal ini ada sedikit syubhat yang kita bisa fahami bahwa Allah tidak memiliki kekuasaan secara penuh? Ya, ini pertanyaan saja. Apakah ada semakan syubhat yang masuk ke dalam diri kita yang mengatakan kalau begitu berarti Allah tidak maha kuasa secara mutlak? Karena Allah tetapkan sesuatu yang ia tidak sukai, namun dia itu sesuatu yang terjadi. Iya. Maka bagaimana cara menjawab syubhat ini jamaah sekalian? Syubhat ini dijawab dengan mengetahui lebih jauh bahwa ternyata persoalan suka atau tidak suka, cinta atau tidak cinta, ridho atau tidak ridho, itu dibagi menjadi dua. Dibagi menjadi dua. Yang pertama mahbubun li dzatihi, yang kedua mahbubun li ghairihi. Ada perkara yang disenangi, yang dicintai, ya ini bisa kembali kepada Allah, bisa juga kita contohkan kepada makhluk. Iya. Jadi mahbub, sesuatu yang dicintai itu dua. Ada mahbubun li dzatihi, bisa dikembalikan kepada Allah.
ada mahbubun li ghairihi. Apa itu mahbubun li ghairihi? Sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi tidak langsung kepada benda tersebut, akan tetapi sarananya yang Allah jadikan sebagai objek yang dicintai, adapun tentang benda itu tersebut, maka ada kemungkinan dia tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Fal mahbubu li ghairihi qad yakunu makruhan li dzatihi walakin yuhibbu lima fihi minal hikmati wal maslahah. Maka kita langsung melompat kepada senang karena secara tidak langsung, tapi ada perantaranya. Fal mahbubu li ghairihi, sesuatu yang disenangi karena ada aspek lain yang menjadi faktornya, itu yang pertama, ada kemungkinan bendanya itu kita suka atau Allah suka, atau ada kemungkinan Allah Subhanahu wa taala tidak menyukainya. Ada kemungkinan Allah Subhanahu wa taala menyukainya, ada kemungkinan Allah Subhanahu wa taala tidak menyukainya. Walakin yuhibbu lima fihi minal hikmati wal maslahah. Tapi kalau kita katakan bahwa Allah tidak mencintai ya secara langsung, akan tetapi ada hikmah-hikmah yang ditimbulkan, sehingga ketika kita mengetahui hikmah itu, akhirnya kita menerima sesuatu yang kita tidak senangi itu. Akhirnya kita menerima sesuatu yang kita tidak senangi itu. Iya. Mithalu dzalika al-fasadu fil ardi min bani Israil fi haddi dzati makruhun ila Allah taala. Contohnya adalah kerusakan yang dilakukan oleh umat manusia di atas permukaan bumi. Ya. Kalau di sini lebih spesifik disebutkan kerusakan yang dilakukan oleh Bani Israel sejak zaman dulu. Maka itu adalah sesuatu yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah sesuatu yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi siapa yang menetapkan sehingga itu terjadi? Jawabannya Allah juga. Ya. Jawabannya Allah juga yang menetapkan sehingga hal itu terjadi, tapi sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Li'annallaha la yuhibbul fasad. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan. Ya, jelas sekali dalam Al-Qur'an ayatnya itu. Jadi perbuatan merusak, ya, sekecil apapun bentuk perusakan itu, la yuhibbul fasad. Allah tidak menyukai itu. Walal mufsidin, tidak juga menyukai ya kerusakan dan tidak menyukai orang-orang yang melakukan kerusakan. Walakin lil hikmati allati yatadammanuha yakunu biha mahbuban ilallah. Akan tetapi mungkin ada kerusakan yang terjadi. Kerusakan yang terjadi itu mengandung hikmah yang hanya Allah yang mengetahui tentang hikmahnya itu. Jadi kerusakan yang terjadi itu ada hikmahnya, ada maslahatnya, yang mungkin kemaslahatan itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui, dan kalau dia maslahat dan kalau dia hikmah, pasti itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tambahkan contoh yang lebih mudah untuk kita cerna. Kita tambahkan contoh yang berkaitan dengan diri kita. Itu tadi yang berkaitan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Umpamanya saja, ya, kita sakit, kita bangkrut, kita rugi, kita kena musibah, ya. Itu kan sesuatu yang kita tidak inginkan, Pak. Tidak ada di antara kita yang menginginkan mau sakit, ya. Tidak pernah ada di antara kita yang berdoa, ya Allah, jadikan saya sakit, kemudian saya berdoa kepadamu, ya Allah, setelah itu sembuhkan. Pokoknya kita minta dalam kehidupan ini, sehatkan terus menerus, ya Allah. Kalau perlu tidak pernah kita mengalami sakit selama kita hidup, kemudian kita menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Kalau itu sesuatu yang kita tidak senangi, jamaah sekalian, kemudian kita kaitkan juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu di antara sifatnya adalah rahmah. Di antara sifatnya Allah adalah rahmah, yaitu rahim, yang maha penyayang. Kalau Allah Subhanahu wa taala maha penyayang, maka itu artinya Allah Subhanahu wa taala tidak suka menjatuhkan perkara-perkara yang membuat hambanya itu menjadi tersiksa. Begitu. Kan Allah maha penyayang. Allah maha penyayang. Realita dan kenyataannya, manusia sakit, manusia bangkrut, manusia miskin, manusia kena musibah. Allah di antara namanya Rahman Rahim, yang maha pengasih, yang maha penyayang. Nah, kalau kita terjemahkan Allah maha pengasih, maha penyayang, berarti Allah tidak suka menjatuhkan perkara yang membuat hambanya itu merasa tidak nyaman. Iya. Bal yuridu bi'ibadihil yusr, tapi yang Allah inginkan itu jamaah sekalian adalah kemudahan bagi hambanya. Nah, ini kalau kita baca ayat-ayat lagi yang Allah menginginkan kemudahan bagi kita, Allah tidak ingin mempersulit kita. Puluhan ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan tentang itu, Pak. Iya. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Allah menginginkan pada kalian kemudahan dan tidak menginginkan kesulitan. Ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menginginkan ada kesulitan kalian alami dalam agama ini. Iya. Coba bayangkan. Bagaimana memadukan itu antara pembahasan kita qada'un tadi kauni yang pasti terjadi, kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkannya. Taib. Allah Subhanahu wa taala menginginkan dari kita kemudahan, menginginkan dari kita kelonggaran. Lakin yuqaddiruhu lil hukmil mutarattibati alaihi. Akan tetapi ternyata dalam kenyataannya Allah Subhanahu wa taala dalam pandangan kita tidak menjadikan perkara itu mudah bagi kita, tapi justru sulit. Ya, tidak menjadikan perkara itu mudah bagi kita, tapi justru sulit. Nah, dalam kesulitan yang kita alami itu, di situ Allah menginginkan terjadi hikmah-hikmah dan kemaslahatan-kemaslahatan. Di situ Allah menginginkan hikmah-hikmah dan kemaslahatan-kemaslahatan. Yang andaikan kita mengalami daripada kemaslahatan itu, maka kesulitan yang kita alami sebelumnya itu jauh lebih menarik kemaslahatan ini dibandingkan dengan kesulitan yang kita alami. Sebagai contoh jamaah sekalian. Sebagai contoh. Agama kita mensyariatkan puasa. Ya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan, wajib Pak, wajib bagi kalian berpuasa, orang Islam. Iya. Baik. Ternyata puasa itu Pak, ternyata justru kita kesulitan. Kita lapar, kita haus, ya. Apalagi kalau musim panas kita puasa Pak. Masya Allah, ya. Kadang-kadang kita itu ada orang yang betul-betul itu dia putar-putar dirinya saking laparnya Pak, saking laparnya. Iya. Apalagi kalau sudah mendekat buka puasa itu Pak, ya. Bolak-balik dia, ya, antara ruang tamu dengan dapur. Bagaimana? Sudah masak mie, ya. Padahal itu tidak akan menggeser waktu Pak. Iya. Nah, makanya Nabi mengatakan bagi orang yang berpuasa itu memperoleh kegembiraan, memperoleh kegembiraan. Kegembiraan yang kita rasakan di kita mau berbuka, Pak. Apalagi ketika kita berada dalam puncak kehausan. Siang tadi, begitu kita minum, Masya Allah. Bagaimana kira-kira perasaan kita? Ini adalah kenikmatan yang tidak mungkin bisa dirasakan terkecuali orang berpuasa. Maka kenikmatan yang kita rasakan di saat kita berpuasa jauh lebih nikmat dan jauh lebih kita dahulukan dibandingkan dengan kesulitan yang kita alami dalam proses berpuasa tadi.
Itu hikmah. Nah, penulis buku ini kasih contoh sederhana. Ya, dan kita akhiri. Iya. Ketika dokter memberikan resep kepada kita. Iya, resep. Iya, atau keputusan. Iya. Kalau penyakit kita itu penyakit yang berat, Pak, Masya Allah. Kalau dikatakan, iya, istrinya bapak ini harus disesar. Nah, kita sudah membayangkan itu seorang suami, wah bagaimana kasihan saya punya istri. Iya, bisa jadi selamat itu. Iya. Tapi menurut dokter, ya, bidan harus disesar, tidak bisa dia melahirkan. Iya. Maka pasti itu sesuatu yang kita tidak inginkan, Pak. Pasti itu sesuatu yang kita tidak inginkan. Ya. Tapi dia merupakan sebuah konsekuensi. Dia merupakan sebuah konsekuensi. Untuk dia bisa selamat ibu ini atau anaknya, dia harus dengan cara yang seperti itu, dengan cara yang ekstrim, dengan cara yang ekstrim. Ya. Begitu istri kita berhasil melahirkan, anak kita sehat walafiat. Ya. Sudah sembuh dari apa yang dialami, sudah dioperasi itu. Maka kita tidak pernah lagi mempermasalahkan dalam proses ketika dia dioperasi. Kita tidak akan datang ke dokter lagi. Kenapa saya punya istri itu disesar? Ya. Kegembiraan kita karena berhasil, ternyata tujuannya dokter ini menempuh jalan yang ekstrim, itu ada hikmahnya. Itu ada hikmahnya. Dan demikianlah kita kiaskan seluruh kesulitan-kesulitan yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Allah bilang, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Ketika kita sakit, Pak. Iya. Yang mana menonjol di situ ketika kita sakit, ketika kita tertimpa musibah? Bersyukur atau bersabar? Tentu bersabar, Pak. Tentu bersabar, bukan bersyukur. Ya. Kita bersabar. Sabar itu diperintahkan. Isbiru. Sabarlah, kata Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya kita bisa melewati sifat sabar itu, dan bagaimana Allah melihat kita hambanya sabar kalau tidak melewati kesulitan? Iya. Tidak ada orang, Masya Allah, sabar sekali saya terima uang 1 miliar hari ini. Iya. Sabar sekali saya, Masya Allah, saya lulus dari ujian yang sangat berat ini. Ya. Tidak ada orang yang mengatakan syukur. Semua mengatakan bersabar. Semua mengatakan yang sabar. Dan innallaha yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Maka Allah menetapkan sesuatu yang Allah tidak inginkan, tapi hikmahnya ketika kita mengetahui itulah yang kita inginkan dan itulah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian jemaah sekalian, ya, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.